Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 46 dengan judul perikop Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. "Yakub, Yakub," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan. Seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki, serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzel, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya
dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya. Lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.'" Demikianlah sabda Tuhan. Di kalimat terakhir, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Oh, ternyata begitu ya. Gembala kambing domba itu sesuatu kekejian. Padahal itu hal yang wajar. Tetapi itulah budaya tiap bangsa dan negara itu beda-beda ya. Apalagi ada agama, ada penganut kepercayaan dan sebagainya ya. Jadi segala sesuatu kemungkinan beda antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain. Dan bagi orang Mesir, gembala kambing domba adalah suatu kekejian. Makanya itu keluarganya Yakub atau Israel itu harus tinggal atau boleh diam di tanah Goshen, jadi terpisah dari orang Mesir pada umumnya, sebab mereka ini beternak kambing domba. Mungkin juga ada sapi, unta dan sebagainya. Ada keledai juga ya. Sebab kereta Yakub ini ketika mengadakan perjalanan dari Kanaan menuju ke Mesir ditarik oleh seekor keledai. Ini keretanya masih kereta kuno, tidak seperti sekarang ya. Keretanya sudah pakai ban yang ditiup angin. Yang zaman dahulu masih kayu dibuat bundar, ditarik oleh keledai. Sekarang masih ada juga kereta gerobak yang ditarik oleh keledai. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari satu perikop yang panjang ini? Sengaja saya tidak bagi dua supaya ceritanya nyambung. Yakub pindah ke Mesir setelah sebelumnya Yusuf mengizinkan kakak-kakaknya pulang, termasuk Benyamin, kembali ke Kanaan kembali kepada ayah mereka, yaitu Israel atau Yakub. Jadi Yakub itu namanya Israel, nama barunya. Itu diberikan Tuhan semesta alam pada Yakub, namanya menjadi Israel sampai sekarang ini. Jadi Israel sekarang ini adalah keturunannya Yakub. Zaman dahulu 4.000-an tahun lalu itu ya sudah ada di tanah Kanaan ya. Tanah Kanaan itu di mana sekarang ya, di Yerusalem dan sekitarnya itu sekarang ini. Itu memang diberikan Tuhan kepada Israel atau Yakub. Nah, pada waktu itu masih ada 5 tahun kelaparan atau kekeringan. Jadi mereka ini diundang Yusuf yang sudah menjadi orang sukses di Mesir untuk pindah dahulu. Pindahlah kalian ke Mesir karena masih ada 5 tahun lagi kelaparan, 5 tahun lagi kekeringan. Ini sekarang baru berjalan 2 tahun. Total ada 7 tahun setelah Yusuf berhasil mengartikan, menafsirkan mimpi dari Firaun. Jadi masih 5 tahun lagi kekeringan. Jadi Yusuf mengundang ayahnya dan serombongannya itu, keluarga besarnya, untuk pindah dahulu yuk ke Mesir. Jadi mereka ini berbondong-bondong pindah ke Mesir ya. Dan di sini disebutkan berbagai keturunan mereka ya. Jadi Yakub ini punya 2 istri, yaitu Lea dan Rahel, anak dari Laban. Lalu Lea punya gundi namanya
Zilpa, kemudian demikian juga Rahel juga punya gundi ya. Namanya Bilha. Zilpa dan Bilha. Zilpa gundi atau asisten ya. Waktu itu belum ada asisten ya, istilahnya budaknya dari Lea itu namanya Zilpa, kemudian budaknya Rahel Bilha. Jadi budaknya ini juga dikawini oleh Yakub ya, sehingga anak-anaknya banyak ya. Dari budaknya Rahel juga Yakub punya keturunan ya. Banyak sekali, jadi ini keturunannya berbagai namanya. Yang bisa menghafal ya silahkan dihafal ya. Mengenai silsilah ini juga menarik ya, kita untuk mengetahui sejarah. Ini adalah sejarah, catatan sejarah ya, dituliskan oleh Musa ya, berasal dari Tuhan ya. Ditulis oleh Musa ya. Kitab Taurat. Lalu ini Yakub ya, ketemu dengan Yusuf. Mereka akan tinggal di Goshen. Lalu Yusuf akan menghadap kepada Firaun ya, untuk melapor. Raja, ayah saya berserta keluarga besar sudah tiba di Goshen ya. Lalu nanti Yakub dan keluarganya akan menghadap kepada Firaun. Apakah Firaun tetap terbuka untuk menerima Yakub dan anak-anaknya dan keluarga besarnya? Karena Firaun menjanjikan bahwa akan menerima dengan gembira, dengan sukacita keluarga dari Yusuf. Tapi ada satu trik ya di sini, bahwa orang Mesir itu tidak suka dengan gembala kambing domba ya, suatu kekejian. Makanya Yusuf memberitahu kakak-kakaknya dan juga keluarga besarnya untuk bagaimana nanti menjawab ketika ditanya oleh Firaun. Ketika Firaun nanti kalau ditanya, apakah pekerjaanmu? Jadi jangan menjawab yang lain-lain ya. Jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami. Ya, jadi ini maksudnya supaya mereka boleh diam di tanah Goshen untuk menggembalakan ternaknya yang banyak itu ya. Di totalnya ada 70 keluarga ya, 70 anggota ya dari keluarga besarnya Yakub. Total ada 70. Gimana ini? Ini dia. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Banyak juga ya. Tambah lagi ternak-ternaknya ya. Mereka harus pindah membawa ternak-ternak, barang-barangnya. Padahal Firaun sudah mengatakan, tinggalkan saja barang-barangmu ya. Nanti di Mesir juga ada barang-barang yang bagus-bagus ya. Itu juga milikmu. Jadi Firaun sangat baik. Tetapi nanti Firaun selanjutnya itu tidak kenal Yusuf ya. Jadi nanti akan bertindak dengan keji kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi waktu itu ya. Orang-orang Ibrani, keturunan Yakub, orang-orang Israel. Tapi itu nanti kelanjutan di cerita selanjutnya, kisah sejarah selanjutnya. Lalu di mana itu Goshen? Ini kalau lihat peta di sini ya. Ini Kanaan ini. Ini di sini Yerusalem di sini ya, sekitar sini lah ya. Ini kan Laut Mati, ini Laut Danau Galilea di sekitar sini ya. Yerusalem, Kanaan. Di Kanaan itu sudah ditinggali oleh Israel atau Yakub dari ribuan tahun lalu ya. Lalu mereka karena ada kelaparan, kekeringan, diundang Yusuf yang sudah menjadi sukses di Mesir sini. Diundang, kalian masih ada 5 tahun lagi kekeringan, ayo kita pergi ke Mesir.
kita mengungsi dulu. 5 tahun mereka menyeberangi ke sini ya. Dari sini sampai situ ya kurang lebih ya 300 km ya, jauh juga ya. Lalu di mana Goshen? Goshen tuh ya sekitar sini nih, Goshen. Lihat ini ada peta dari internet nih. Ini laut Mediterania ya, laut tengah Turki. Ini Kanaan ini. Kanaan. Ini Gaza di sini. Lalu mereka pindah dari sini, muter naik unta ini, naik keledai dan berbagai ternak pergi ke sini. Menyeberangi sungai Delta, sungai Nil sampai ke Goshen. Goshen di sini ya. Tanahnya hijau ya, kelihatan dari petanya ini. Di sini seperti padang gurun, antara di sini hijau ya. Jadi lebih cocok untuk bercocok tanam. Goshen, Mesir. Lalu Yakub atau Israel itu disertai oleh Tuhan. Lihat ya ini. Perhatikan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Israel dalam penglihatan di waktu malam. Ini Israel atau Yakub waktu malam di depan api unggun mendapatkan penglihatan dan mendengarkan suara Tuhan. Yakub, Yakub. Lalu Yakub menjawab, ya Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Kembali kemana? Ke Kanaan. Ke Kanaan mana? Ya, Yerusalem dan sekitarnya itu saat ini ya. Itu adalah memang tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu dikatakan juga bahwa dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Oh, jadi nanti Yakub akan mati di Mesir ya. Karena Yusuflah yang akan menutup kelopak matanya nanti ya. Jadi Yakub akan mati nanti di sana, di Mesir. Lalu mereka berangkatnya dari Beersheba. Jadi ketika itu mereka berangkat dari Kanaan, tiba di Beersheba ya. Beersheba itu sebelum masuk ke Mesir itu. Di sini nih ya. Sekitar sini ya. Beersheba. Beersheba, ini dia. Beersheba. Jadi dari Kanaan sini di jalan terus berhenti di Beersheba, lalu mendapatkan penglihatan Tuhan. Tuhan berfirman ya kepada Yakub. Jadi di sini ya. Lumayan jauh ya, sekitar 50 mile ini atau sekitar 70 km ya dari sini sampai sini. Lalu diteruskan ke Goshen ya, selama sepanjang 300 km, jauh sekali. Jadi harta bendanya juga dibawa pelan-pelan ya, naik keledai, jaraknya 300 km tambah 70 km ya. Ya, dari 370 kilo itu dari mana itu ya? Dari Jakarta sampai Pekalongan kali ya. Kalau jalan kaki naik keledai berapa lama itu? Ya mungkin seminggu atau mungkin 10 hari. Setelah mereka sampai di Mesir dan mereka bersiap-siap bertemu dengan Firaun, dan Yusuf membantu melatih mereka, mempersiapkan mereka nanti kalau mereka ditanya oleh Firaun. Jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak ya, sejak dari kecil sampai sekarang, juga nenek moyang kami ya. Tujuannya supaya mereka boleh diam di tanah Goshen dan tetap beternak, karena bagi orang Mesir gembala kambing domba itu adalah suatu kekejian ya. Tapi nanti pintar-pintarnya Yusuf, jadi Yusuf sudah menolong keluarga besarnya untuk bisa mengungsi sementara ke Mesir. Tapi nanti ternyata sampai ratusan tahun ya, sampai 300-an tahun lebih itu tinggal di Mesir, dan mereka ditindas ya.
setelah Yusuf mati dan Firaun ganti dengan Firaun yang berikutnya, dan ternyata Firaun yang penerusnya tidak mengenal dengan Yusuf. Yang mereka tahu hanya orang Ibrani itu berkembang biak, beranak pinak secara cepat dan penuh, jadi bahkan melebihi orang Mesir. Jadi Firaun yang kemudian itu akan khawatir dan akhirnya menindas orang-orang Ibrani. Dan nanti akhirnya Musa lahir dan dipilih Tuhan untuk mengantar orang Israel pulang ke tanah Kanaan, ya, sesuai dengan janji Tuhan yang mengatakan, aku, lihat ini, aku menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali ke tanah Kanaan. Jadi tapi itu setelah ratusan tahun, ya. Jadi itu maunya Tuhan, ya. Bukan maunya siapa-siapa, itu maunya Tuhan sendiri, Sang Pencipta dan pemilik langit dan bumi. Yang memiliki bumi ini adalah Tuhan, dan Tuhan memberikannya kepada orang Israel. Jadi marilah kita bekerja sama supaya ada kedamaian, perdamaian, ketenangan, kesejahteraan di tanah Kanaan, di tanah terjanji. Gak ada gunanya perang, lebih baik kerjasama, ya. Berbagi lahan, berbagi teknologi, ya, supaya makmur. Tidak ada lagi saling menyakiti. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.